beta Bung Redi walang baca cerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting katong sebarkan. Teman-teman walang bercerita. Kali ini dicari solusi. Apapun persoalan di bangsa ini, baik dari desa sampai ke pemerintah pusat, apapun masalahnya pasti ada solusi. Kali ini ada momentum pilkada di 2024, khususnya di Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Ada carut marut Kabupaten SBT masuk dalam salah satu kabupaten termiskin ekstrim di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita cari solusinya bersama Pak Hasan. Nanti beliau kasih tahu nama lengkapnya siapa. Bang, apa kabar? Siap. Sehat, Baik, sehat selalu. ini yang dong bilang ya, songku merah. Teman-teman walang bercerita. Tapi kalau orang SBT pasti tahu. Ya. Bang, tak kenal maka tak disayang. Ya. Maka mungkin dikasih tahu dulu waktu kecil itu di mana, terus SD di mana, SMP, SMA lah, diceritakan biar teman-teman walang bercerita, mobil khusus masyarakat Maluku dan umumnya Indonesia tahu bahwa songku merah itu bagaimana gitu. Silakan. Oke. Siap. Jadi awalnya beta ini anak dari Dusun Waru, Desa Waru, Dusun Fesan. Saya lahir dari seorang ayah adalah Abdul Aziz Musaad. Kebetulan moyang kita dari Fakfak. Terus ya bapak itu berdagang di Seram. Ketemulah dengan mama saya, Siti Fatimah Fesanau. Itu adalah salah satu orang Waru yang turunan raja. Sehingga itulah kawin dengan mama saya Fatimah Fesanau. Lahirlah kami 6 orang. 1 perempuan kakak Esa, yang 1 lagi kedua saya, ketiga lagi perempuan, terus habis itu perempuan lagi, laki-laki. Jadi saya anak kedua dari kami Dari 6 bersaudara. Terus saya setelah di Waru, dibesarkan di Waru dengan kita biasa sebut bahwa suat bayi ikan toh, ikan ngebar, suat balak-lakar, terus SD di sana, SD Negeri 1 Waru. SD Negeri 1 Waru selesai karena di daerah Pula itu tidak ada SMP. Saat itu. Ya, sehingga saya harus sekolah lanjutkan SMP harus kegeser. Oke, digeser. Geser. Tapi Om, sebelum jauh bicara soal SMP, mungkin teman-teman SD waktu itu sekarang masih hidup mungkin siapa? Oh, banyak, masih hidup banyak. Di sana banyak ada, cuma karena sudah terlalu lama saya keluar dari Waru sehingga nama-nama kadang juga sudah tidak bisa apa kecuali ketemu orangnya baru. Baru tahu ini Tahu ini teman sekolah ya. Yang satu saya masih ingat sampai sekarang karena dia pengurus masjid itu Muhammad Kasim Bumbalifar, itu masih ada sampai sekarang. Karena dia pengurus masjid jadi ya sering ketemu. Akhirnya geser. Geser waktu itu kita kegeser itu sangat sulit karena tidak ada hubungan. Kita mau kegeser itu kita harus jalan kaki dulu dari Waru ke Kuaus. Ke Kuaus itu kita jalan jadinya 3 hari. Jalan kaki 3 hari. Jalan kaki 3 hari dari Waru baru ke Kuaus baru naik ke Johnson atau ke Tinting ke geser. Setelah singkat cerita sekolah digeser, jadi ada cerita unik. Cerita unik digeser bahwa waktu itu kita disuruh karena terlambat masuk ombak, jadi kita terlambat masuk sekolah. Akhirnya kita disuruh cari kayu. Suruh ambil kayu untuk bikin pagar. Digeser. Kayu ini kita mau cari di mana digeser itu. Dapat tapi kayu apa? Akhirnya saya dengan teman Saleh, kasihan dia masih ada sampai sekarang di Bulang, itu kita dua pangayung cari kayu di Pulau Mar. Jauh. Pulau Mar itu jauh dari geser, pangayung lumayan jauh itu. Di sana kita tidak dapat kayu. Nah, yang ada bambu itu ya lumayan, bambu bagus bambu sebesar. Akhirnya kita punya pikiran bahwa kalau kayu tidak ada bambu juga bisa, karena bambu ini bambu. Akhirnya kita menurut otak kita ambil bambu. Bambu itu kita dua karena perahu kecil, bambu itu kan panjang, kita tidak bisa
masukkan di dalam perahu karena panjang. Akhirnya kita ikat di samping baru kita dayung bawa untuk. Sampai digeser kita bawa ke sekolah hari Sabtu, hari Minggu, Senin pas kumpul bambu itu terhampar di halaman sekolah. Kita dipanggil kepala sekolah waktu itu Pak Hadi Rumah Lutur. Dipanggil, ini siapa yang bawa bambu ini? Maju, kita ini sudah duduk kan kita berbilang jangan-jangan ini bagus karena mungkin dibikin bantalan apa ya. Akhirnya kita dipanggil ke depan ya karena situasi kita waktu itu ya masih sifat itu jadi malu apa segala macam, takut segala. Akhirnya kita di ini dibodoh-bodohin bahwa ini orang disuruh ambil kayu, bambu. Berarti orang pemalas ini, orang seperti ini. Jadi jangan mencontohi anak-anak begini, ini anak-anak dari Tanah Besar ini, pemalas anak ini. Wah, akhirnya kita di situ sudah dianggap kita sudah jadi istilahnya sudah tidak nyaman. Sekolah orang sudah tiap pagi bilang itu anak-anak dari ini anak pemalas masuk apa, jadi kita sudah tidak nyaman. Akhirnya saya dan teman itu bapak terus kita lari pulang. Tidak usah sekolah lagi, kita pulang. Singkat cerita, akhirnya kita cari pun kita pulang ke Waru, tidak lari dengan kaki kosong, tidak bawa surat pindah, tidak bawa apa. Sampai di Bula pengen sekolah lagi, mau sekolah rumah. Ternyata di Bula ada sekolah SMP PGRI. Di Bula. Ada yang memang sudah kelas 2 mau naik kelas 3 ada. Kita pergi daftar karena kita anak di situ diperuntukkan memang prioritas. Jadi kita masuk tanpa surat pindah. Singkat cerita kita kembali ujian digeser. Oh, habis dari Bula harus ujian digeser karena di Bula belum bisa selenggarakan itu ujian sendiri. Ikut rayuan geser. Akhirnya kita masuk, kita ujian geser. Geser ketemu lah dengan Pak Hadi kepala sekolah. Dia datang terus dia tanya, ini kamu ini sekolah di mana? Kok bisa datang ujian di sini? Ya karena kita pikir wah kita tidak lulus ini. Tapi jika alhamdulillah kita selesai ujian kita lulus. Setelah lulus dari geser mau cari SMA tidak ada. Akhirnya itu SMA 1 geser belum ada. Belum ada. Yang ada baru SPG. Ali ada. Tapi ini kan butuh jurusannya. Akhirnya kita sampai di Waru tidak ada SMA. Ya saya berangkat untuk masuk SMA di Sorong. Sekolah di Sorong, sekolah sudah tutup. Yang masih bisa terima SMA PGRI. Akhirnya masuk ke SMA PGRI. Gak cerita bahwa kita ini dari sana kan orang susah. Ya, modal nekat karena tidak punya apa-apa. Datang dengan saku satu itu dengan peti dulu kita tas pakaian dari peti itu yang dari kayu itu ya gitu. Gitu jadi. Oh masih dapat zaman kayu. Zaman itu. Akhirnya tahun 83 ya. 83 ke Sorong yang masuk ke SMA di Sorong, SMA PGRI. Keluar SMA PGRI tahun 87 waktu itu karena berpikir wah ini cuma SMA mau bagaimana kita mau kuliah tidak bisa, tidak ada biaya, mau biaya dari mana. Akhirnya ikut orang kerja bangunan tapi keinginan sekolah ada. Mau lanjut kerja bangunan 1 tahun. Akhirnya saya nganggur 1 tahun kerja bangunan, kumpul uang. Akhirnya waktu itu tes pegawai negeri. Akhirnya saya ikut tes pegawai negeri. Tes pegawai negeri dari 500 orang tes dengan ijazah SMA. Dari 500 orang itu dibutuhkan 5, saya urutan ke 5. Akhirnya ikut kerja. Setelah kerja tapi keinginan sekolah kuliah mau harus kuliah.